Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2411018. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas video saya dengan tema harta. Kali ini yaitu tugas dari video mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, simak penjelasan secara singkat berikut ini. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki oleh manusia. Harta dapat berupa uang, properti, barang, ataupun jasa. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Harta dapat berupa uang tunai, properti seperti tanah, rumah, pembangunan, barang, mobil, motor, perhiasan, alat elektronik, bahkan jasa seperti keahlian atau kemampuan. Harta juga dapat berupa hak-hak yang dapat dimiliki seperti hak cipta, hak paten, ataupun hak merek. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik karena harta dapat mempengaruhi kehidupan manusia di akhirat maupun di dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep harta dan cara pengelolaannya. Selanjutnya yaitu kedudukan harta. Kedudukan harta adalah sebagai berikut. Yang pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu sumber kehidupan. Yang ketiga yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan harta dapat menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesyukuran dan ketaatan manusia. Yang keempat yaitu tidak abadi. Harta tidak abadi dan dapat hilang ataupun berubah. Sehingga sepandai-pandai kita dan sebijak-bijak kita untuk mengaturnya. Yang kelima yaitu akibat di akhirat. Penggunaan harta akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Yang selanjutnya yaitu cara memperoleh dan memanfaatkan harta. Yang pertama yaitu cara memperoleh harta dengan bekerja. Bekerja dengan cara yang halal dan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yaitu berniaga, berdagang dengan cara yang jujur dan adil. Yang ketiga yaitu menerima warisan. Menerima warisan dari orang tua ataupun keluarga yang telah meninggal. Yang keempat yaitu menerima hadiah. Yang kelima yaitu menerima zakat. Selanjutnya yaitu cara memanfaatkan harta. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu beribadah. Beribadah menggunakan harta seperti membayar zakat dan sedekah. Yang ketiga yaitu berbuat baik. Gunakan harta untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kelima yaitu investasi harta. Investasikan harta untuk meningkatkan nilai dan yang kelima yaitu menabung. Menabung harta untuk masa depan dan kebutuhan yang tidak terduga ke depannya. Selanjutnya yaitu harta dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada harta halal, harta haram, harta mubah, dan harta syubhat. Selain itu, harta juga dapat dikategorikan menjadi harta tetap, harta bergerak, harta konsumtif, dan harta produktif. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya fungsi harta dalam Islam. Fungsi harta dalam Islam yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu fungsi harta yaitu beribadah. Harta
digunakan untuk beribadah seperti membayar zakat dan bersedekah. Yang ketiga yaitu berbuat baik. Harta digunakan untuk berbuat baik kepada orang lain seperti membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan ekonomi. Harta digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas hidup. Harta digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun materi yang kurang saya sampaikan atau kurang jelas kepada teman-teman dan terutama kepada Bapak dosen, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.